Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, mohon penjelasan sholat qobliyah. Sholat qobliyah yang dilaksanakan sebelum sholat wajib. Kemudian, apakah sholat qobliyah tersebut bisa dilaksanakan sesudah sholat ba'diyah? Mohon dipenjelasan Ustaz. Nah, ada sunnah sholat namanya sholat rawatib, diistilahkan dalam kitab fikih sholatul rawatib. Sholat rawatib itu termasuk qobliyah dan ba'diyah. Di situ terbagi dua juga, ada yang sholat rawatib yang sunnatun muakkadah, yang dikukuhkan, artinya sebagian ulama hadis mengatakan tidak pernah ditinggal oleh Nabi, namanya sunnah muakkadah. Sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah adalah satu sunnah yang dikuatkan, artinya sunnah yang paling afdal, itu disebut sunnah muakkadah. Kemudian ada sunnah ghairu muakkadah, nah, sunnah yang tidak dikukuhkan, dia di bawah sunnah muakkadah. Nah, sholat qobliyah ba'diyah terbagi dua itu, ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Baik yang qobliyah yang muakkadah, yang pertama tentu saja adalah qobliyah sholat subuh, atau kita kenal sholatul fajr. Fil hadis ya dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Kemudian qobliyah zuhur yang muakkadah itu ada dua, sebagian riwayat 4. Kemudian qobliyah asar ghairu muakkadah, ya, 4 rakaat. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali yang lahir 450 wafat 505 Hijriah, di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ada doa Nabi secara khusus, walaupun dia ghairu muakkadah, tapi dapat doanya Nabi kalau melakukan 4 rakaat sebelum asar. Rahimallahu ma'an shalla qabla al-'asri arba'ah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Nah, ini kata Imam Ghazali, kita harus berusaha mendapatkan doa ini dari Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Kita melakukan 4 rakaat qabla asar. Kemudian yang ghairu muakkad juga qabla asar qabla maghrib. Jadi sebelum maghrib itu ada qobliyah, namun dia tidak muakkadah, tidak dikukuhkan. Makanya di dalam riwayat itu ada salah satu sahabat, dia sholat qobliyah maghrib, kemudian selesai sholat qobliyah maghrib, dia tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini saya sholat sebelum maghrib, sholat sunnah, asal dengan syarat waktu haramnya sudah hilang ya. Kalau kita pilih kan matahari masih menguningi sekali, itu masih haram setelah asar. Dari ba'da asar kan dilarang sholat tuh. Antara hukumnya makruh dan haram, sampai maghrib baru masuk sudah dibolehkan sholat. Kemudian Nabi merespon pertanyaan tersebut, baik dari orang yang sholat itu atau ada yang bertanya. Di dalam kitab Subul Salam ada yang bertanya. Nabi mengatakan, silakan kalian sholat maghrib, qobliyah maghrib, liman sya'a, bagi yang mau. Kata kalimat bagi yang mau di situ menandakan bahwa ini sunnah yang tidak dikukuhkan. Siapa yang mau kerjakan boleh, yang tidak kerjakan juga tidak mengapa. Kemudian yang muakkadah itu qobliyah isya, itu muakkadah. Nah, itu beberapa qobliyah yang muakkadah. Kemudian apakah boleh kita mengqadha qobliyah? Nah, di dalam kitab Nihayatuz Zain yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Baghdadi, di situ beliau mengatakan kalau sudah menjadi kebiasaan kita ini kalau sholat selalu sholat rawatib kita jaga. Jadi kebiasaan, tahu-tahu kelupaan atau ketinggalan, maka bisa diqadha. Qadha itu juga sholat qobliyah boleh. Dengan catatan jangan kita qadha yang nanti di masjid memunculkan fitnah. Tahu-tahu habis sholat asar dia sholat lagi. Nah, itu memunculkan masalah nanti. Nah, lebih bijak dia lakukan di rumah. Jadi mengqadha sholat qobliyah itu
itu dibolehkan. Nah, ya Allah alam. Satu saya mau tanya masalah salat qada. Jadi setiap perintah Allah maupun puasa maupun keluarkan zakat, haji dan lain-lain, semua ini kalau kita tidak lakukan kita harus bayar. Contohnya puasa kita harus bayar puasa. Kalau kita melakukan puasa sehari itu kita perjalanan musafir, selesai itu kita qada. Begitu pula haji. Kalau macam kita meninggal, kita belum melakukan haji, kita ini untuk haji. Ada haji. Masalah salatnya ini, apakah salat ini yang kita pernah tidak dilakukan semasa kita sudah balik, kita tinggalkan, masih remaja kita tinggalkan, apakah salat ini kita diwajibkan untuk Allah, untuk kita bayar? Apa mazhab yang lain juga pernah ada lakukan? Saya minta barangkali sumber hukum apa juga tabi'in yang hidup di masa Rasul juga lakukan sholat qada untuk membayar salat yang dia tinggalkan, pernah dia tinggalkan. Saya minta referensi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Ada dua hadis yang dimana menjadi rujukan para ulama di dalam menetapkan sholat qada. Jadi sholat qada ini artinya sholat kita yang sudah keluar waktu, baik sengaja maupun tidak sengaja, konsekuensinya tetap harus diganti, dibayar. Jadi sholat itu diibaratkan seperti hutang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua dalil ini terjadi di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu tokoh ulama bernama Ibnu Hamzah Al-Husaini. Beliau menulis kitab tentang Asbabul Wurud, 3 jilid kitab tersebut. Hampir 1000 hadis dibahas di dalam kitab itu. Berjudul Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbabi Wurudil Hadits Syarif. Peristiwa pertama, pernah Nabi ketinggalan sholat subuh. Ini harus digarisbawahi. Jadi bukan berarti Nabi ketinggalan sholat subuh karena Nabi telat bangun tidur. Tapi Allah sengaja membuat Nabi tertidur sehingga keluar hukum fikih, keluar hikmah. Singkat kisah, dalam satu peperangan Nabi kita Muhammad SAW, beliau memerintahkan Sayyiduna Bilal ibn Rabah untuk menjadi orang yang nanti mengingatkan mereka untuk melaksanakan sholat subuh pada waktu itu malam hari. Sahabat yang lain beserta Nabi Muhammad karena kecapean, karena lelah, akhirnya mereka tidur. Mereka tidur, sudah ditugaskan Sayyidina Bilal untuk membangunkan kalau sudah tiba waktu sholat. Ternyata Allah juga membuat Sayyidina Bilal tertidur. Jadi semuanya tertidur. Tidak ada yang membangunkan untuk sholat subuh. Rasulullah SAW ketika dalam keadaan tidur, matahari sudah mulai muncul. Kan kalau matahari sudah muncul, sudah keluar, itu pertanda sudah selesai waktu sholat subuh. Menyinari pipinya Nabi. Nabi terbangun dari sebab sinaran matahari tersebut. Kemudian Rasulullah memanggil Sayyidina Bilal. Ternyata Sayyidina Bilal tertidur juga. Kenapa tidak dibangunkan? Kata Sayyidina Bilal, saya juga tertidur ya Rasulullah. Nah, ini memang Allah atur, Allah setting, sengaja membuat semuanya tertidur agar keluar hukum. Hukum apa di situ? Hukum sholat qada. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi perintahkan untuk seluruh sahabat berwudu, termasuk Nabi juga berwudu. Setelah itu, singkat daripada riwayat tersebut, mereka melaksanakan sholat subuh. Selesai sholat subuh itu dilakukan, Nabi bersabda, "Man nasiya anis sholati, man nama anis sholati au nasiyaha,
falyusalliha idza dzakaraha atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang ketiduran dari sholat wajibnya atau kelupaan, maka hendaklah dia sholat ketika dia mengingatnya. Ini salah satu hadis yang menjadikan referensi hukum adanya sholat qadha. Hadis yang kedua di peristiwa perang Khandaq. Karena berhadapan dengan musuh berperang, itu sholat wajib banyak yang lewat. Kalau tidak salah sholat asar itu. Jadi mereka berperang sampai lewat sampai maghrib. Asarnya belum sempat sholat. Selesai dari peperangan, ada beberapa orang melaporkan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kami belum sholat asar. Kemudian Nabi katakan, baik, kalau gitu sekarang kita kerjakan sholat asar. Itu singkat cerita dari riwayat tersebut. Nah, inilah dua hadis yang menjadi referensi hukum di kalangan para fuqaha. Di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lainnya, ya secara lafaz mereka mengisyaratkan adanya sholat qadha. Tapi istilahnya nanti ada perbedaan. Artinya ini sholat tujuannya adalah untuk mengganti hutang sholat kita. Karena sholat kita ini diibaratkan seperti hutang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita tunaikan. Saya punya guru, salah satu kiai mengatakan orang yang lalai dari sholat wajib kemudian keluar dari waktunya sudah berdosa. Ditambah lagi tidak qadha, dapat dosa 2 kali tidak qadha. Ayat di dalam surat disebutkan fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Itu di dalam tafsir Jalalain maknanya adalah orang-orang yang memundur-mundurkan waktu sholat dan masuk ke sholat yang lain. Nah itu disampaikan demikian. Jadi itulah referensinya dan pernyataan para ulama tentang masalah sholat qadha tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin tanya, Bib, apabila tidak ada rezeki untuk pergi umroh, lebih afdal dahulukan orang tua atau diri sendiri dulu? Nah, jadi kewajiban ada yang namanya fardu ainin, ada namanya fardu kifayatin, ada yang namanya sunnah kifayatin. Nah, kifayah itu artinya banyak, ya. Sebab kita yang lainnya gugur dia punya kewajiban atau kesunahan, itu kifayah. Nah, hukum sholat, kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, juga haji dan umroh itu hukumnya fardu ainin, diri sendiri. Jadi didahulukan diri sendiri. Adapun yang lain nanti misalnya orang tua kita punya hutang sholat kemudian meninggal dunia. Di situ ada ulama juga membolehkan mengkiaskan kepada puasa. Kalau puasa ada hadisnya. Gitu. Man disebutkan dalam hadis, siapa yang meninggal dunia, man mata wa alaihi saumun fawalihu siyamun anhu atau kama qala Nabi SAW. Siapa yang meninggal dunia dan dia masih punya hutang puasa, maka walinya itu yang akan mengganti puasanya. Di sini dikiaskan juga kepada sholat, kepada puasa, kepada haji. Kalau haji juga ada teks riwayatnya, disebut dengan haji badal tadi. Nah, artinya yang didahulukan diri kita. Kalaupun orang tua kita nanti punya kewajiban itu tidak sempat dilakukan, meninggal dunia, dan kita sebagai anak mampu untuk melakukan kewajiban mengganti atau menutupi kewajiban orang tua kita, maka hal itu dibenarkan di dalam syariat, disebut juga sebagai dia sudah berusaha melakukan satu bentuk baktinya kepada orang tua, yaitu melunasi dan menutupi kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada orang tuanya, namun belum sempat dilakukan. Gitu. Jadi kalau ukurannya, hukum pertama diri kita dulu. Kalau mau selamatkan diri kita dari neraka, di dalam Al-Quran disebut apa? Diri kita dulu, baru keluarga. Keluarga termasuk orang tua.
Gitu. Nah, kalau anak ini sudah mampu menjaga dirinya dari api neraka, otomatis orang tua ke bawah. Coba lihat Allah Ta'ala berfirman, Qu anfusakum wa ahlikumun nar. Jagalah diri kalian dan keluarga diri kita dulu, kewajiban kita dulu yang kita pikirkan. Sudah tuntas belum? Baru keluarga, termasuk orang tua di sini. Nah, kalau anak ini sudah mampu menjaga hak-hak Allah, hak-haknya sesama manusia, maka otomatis kebagian berkah orang tuanya di akhirat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat tersebut, diartikan apa? Bu anfusakum wa ahlikum nar, itu yu'allimuna, dia mengajarkan al-khaira alladhi yanjuna bihi minan nar. Yu'allimu anfusahu, yu'allimu nafsahu wa ahlahu al-khair alladhi yanjuna bihi minan nar. Arti daripada tafsiran menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka, dia ajarkan untuk dirinya satu perbuatan, satu kebaikan yang menyelamatkan dirinya dari api neraka dan juga menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Itulah yang disebut dengan firman yang Allah firmankan, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau memang surga itu suatu tempat yang Allah janjikan atau sediakan setelah yaumul kiamah, kenapa Rasulullah SAW sudah bisa menggambarkan isi surga seperti keadaan di dalamnya, kemudian besarnya, luasnya, dan juga kepada isinya, para golongan penghuninya yang kebanyakan perempuan ketika Nabi masih berada di dalam alam dunia. Nah, yang pertama perbedaan antara Nabi Muhammad SAW dengan para nabi-nabi yang lain. Kedua-duanya punya perbedaan daripada informasi tentang surga dan neraka. Kalau nabi-nabi yang lain sam'iyah, mereka dapat informasi dengan adanya surga beserta isinya, adanya neraka, kemudian mereka menjelaskan isinya. Itu nabi-nabi yang lain hanya dapat lewat wahyu. Para ahli kalam menyebut dengan sam'iyah, lewat pendengaran saja. Kalau lihat belum pernah. Riwayat Nabi Idris masuk ke dalam surga kan ada tuh. Nabi Idris sudah masuk ke dalam surga, Nabi Adam juga sudah masuk ke dalam surga. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Para ulama yang lain menolak riwayat ini. Mereka mengatakan yang dimaksud surga itu bukan surga yang nanti di hari kiamat, tapi itu taman surga. Allah ciptakan miniatur surga. Disitulah Nabi Adam tinggal, disitulah Nabi Idris masuk. Tapi surga yang hakiki, orang pertama yang masuk adalah Nabi kita Muhammad SAW. Awwalu man yadkhulul jannata Sayyiduna Muhammadun SAW. Orang pertama yang masuk ke dalam surga adalah Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Faidul Qadir karya Imam Al-Munawi, itu Nabi ketika mengetuk pintu surga, malaikat tanya, siapa di luar? Nabi katakan, ana Muhammad, saya adalah Muhammad SAW. Maka malaikat mengatakan, bika umirtu, hanya engkau saja saya diizinkan buka pintu surga. Bika umirtu, sebab engkau, aku diperintahkan membuka pintu surga. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi diriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Imam Baihaqi lahir tahun 384 Hijriah. Hurrimatil jannatu 'alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha. Diharamkan surga dimasuki oleh seluruh para nabi terkecuali aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk terlebih dahulu, baru yang lain diizinkan masuk. Kalau para nabi saja diharamkan masuk surga sebelum Nabi Muhammad, bagaimana manusia-manusia yang biasa? Nabi kita Muhammad SAW berbeda. Allah Ta'ala menunjukkan secara langsung surga, neraka,
Nabi masuk, Nabi lihat. Di peristiwa apa? Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Itu adalah wisata religinya Nabi. Allah Ta'ala menjalankan Nabi Muhammad subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian dibawa lagi ke langit dan seterusnya. Itu Allah Ta'ala memasukkan Nabi ke surga, Nabi lihat. Jadi Nabi ketika menerangkan surga bukan hanya mendengar, tapi melihat. Makanya ditutup innahu huwas samiul basir. Dia Nabi Muhammad mendengar dan melihat. Walaqad ra'a min ayati rabbih al-kubra. Dia sudah melihat tanda-tanda besarnya Allah. Di dalam tafsir disebutkan demikian. Nah, sehingga Nabi mengabarkan itu dengan lihat, dengan wahyu, dikuatkan dengan melihat juga. Maka berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Tuh lantas bagaimana bisa masuk surga padahal nanti kan terjadi hari kiamat. Mudah Allah membolak-balikkan waktu. Gampang. Ashabul Kahfi tidur ratusan tahun. Nabi Uzair tidur ratusan tahun. Bangun sehat walafiat, meninggal. Ya karena waktu dipermainkan oleh Allah. Waktu itu makhluk. Allah menarik waktu ke masa depan. Makanya Nabi melihat kejadian-kejadian di masa depan. Dalam Sahih Bukhari itu Nabi sudah menceritakan sejarah alam semesta. Sejarah alam semesta Nabi cerita. Mulai dari belum diciptakan alam semesta, Nabi cerita kepada beberapa orang yang hadir pada waktu itu. Sampai Nabi cerita manusia terakhir yang masuk surga dan manusia terakhir yang masuk neraka. Satu hari khusus Nabi ceramah, membuat seminar, menceritakan sejarah alam semesta paling awal dan akhir daripada alam semesta. Nah itu Nabi saksikan semua, bukan sekedar Nabi hanya mendengar atau lewat wahyu. Itu Nabi gambarkan orang yang mencongkel Ka'bah, itu Nabi sebutkan itu orang Habasyah. Berkulit hitam, matanya begini, betisnya begini. Itu kalau tidak dilihat mana mungkin bisa menjelaskan secara spesifik seperti itu. Jadi kadang Allah menampilkan, Allah memperlihatkan. Nabi kembali dari Masjidil Aqsa, balik ke kota Makkah di peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, ditanya oleh orang-orang musyrik. Kalau benar kalau kau sudah pernah pergi ke Baitul Maqdis, coba kau ceritakan ciri-ciri fisik dari masjid tersebut. Nabi datang ke sana bukan menghitung itu jendela, tapi karena ditantang seperti itu, Allah Ta'ala buat semacam layar di hadapan Nabi Muhammad. Itu masjid ada di hadapan Nabi Muhammad. Nabi sebutkan jendelanya sekian, tiangnya sekian, ini ada warnanya begini dan seterusnya. Dan itu akurat sesuai dengan apa yang mereka pernah lihat. Nah itu menunjukkan bahwa kebesaran Nabi kita Muhammad SAW dan sudah berbicara dengan mukjizat. Maka hal semua itu mungkin, tidak ada yang tidak mungkin karena berkaitan dengan qudratullah, kekuasaan dan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu Allah mutar waktu. Karena Nabi lihat penghuni neraka tuh, ada penghuni neraka. Itu gambaran nanti akan terjadi seperti itu. Tapi Allah tarik waktu tersebut di zaman Nabi Muhammad SAW agar Nabi bisa menyaksikan. Dan Allah tegaskan itu bagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad SAW melihat surga neraka bukan hanya waktu Mi'raj saja, bukan waktu Al-Isra wal Mi'raj. Di dalam riwayat hadis disebutkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat. Ketika beliau menjadi imam sholat, di tengah-tengah sholat beliau jalan maju hingga menempel dengan mihrab masjid. Posisi sholat menempel dengan mihrab. Kemudian beberapa saat beliau mundur hingga hampir masuk ke saf sahabat yang ada di saf pertama. Selesai dari sholat, mereka bertanya, ya Rasulullah, tadi engkau sholat, kenapa tiba-tiba maju hingga menempel dengan mihrab masjid? Dan kenapa tiba-tiba engkau mundur hingga hampir masuk ke saf kami? Saf. Apa kata Nabi? Tadi waktu saya sholat, Allah bukakan tabir. Saya melihat pemandangan surga yang begitu indah. Makanya saya tidak kuat melihat keindahan surga. Saya ingin cepat-cepat masuk. Saya jalan maju ke depan. Tiba-tiba setelah itu pemandangan berubah. Allah tampilkan pemandangan neraka. Saya lihat pemandangan yang mengerikan, saya mundur. Itu dalam keadaan sholat.
sholatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi khusyuknya sholat Rasul itu berbeda dengan kita. Gak akan sama sampai hari kiamat. Dan Nabi pesan kepada kita hanya ikut gerakannya saja. Yang kita lihat dengan mata itulah kita ikuti. Tapi keadaan jiwa ketika sholat itu tidak diperintahkan. Hadisnya bagaimana? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Kalau Nabi katakan sholatlah kalian sebagaimana saya sholat, maka kita harus ikuti keadaan jiwa Nabi ketika sholat. Dan itu satu hal yang mustahil. Karena Nabi katakan ra'aitumuni, kalian lihat saya sholat, ikut saja seperti itu. Tapi kalau mau ikut persis seperti sholatnya aku, kalian tidak akan bisa sama dengan sholatnya aku. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Izin bertanya dari Tobelo, sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Yang pertama, mohon kemukakan para ulama yang tidak sepakat dengan sumber hukum Islam yang muttafaq terkait dengan qiyas. Kemudian alasannya apa, Habib? Yang kedua, bagaimana pandangan ulama bermazhab Syafi'i terkait sumber hukum yang mukhtalaf seperti istihsan dan maslahah mursalah, dan juga minta tolong Habib untuk memberikan contoh kasus hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, referensi hukum yang muttafaq, ya, itu yang disepakati, artinya 4 mazhab sepakat. 4 mazhab sepakat referensi hukum Islam itu 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma', kesepakatan, yang keempat Al-Qiyas. Jadi ini 4 mazhab sepakat referensi hukum Islam. Ada yang tidak menjadikan qiyas sebagai referensi hukum, itu salah satu mazhabnya adalah mazhab Dzahiri. Mazhab Dzahiri tidak menggunakan qiyas. Dia hanya menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada juga kelompok yang hampir mirip, tapi dia masuk kepada ekstremisme, yaitu kaum Khawarij. Kaum Khawarij juga hanya Al-Quran dan Sunnah, nggak ada tuh ijma, nggak ada qiyas. Makanya kaku di dalam mengeluarkan hukum. Baca ayat mengatakan siapa yang tidak berhukum dengan Al-Quran maka dia kafir, maka kafir, boleh dibunuh, begitu. Karena referensinya terbatas kepada hanya Al-Quran dan Sunnah. Dan harus diketahui hukum ijma dan qiyas itu diambil dari isyarat di dalam Al-Quran. Allah yang perintahkan untuk menjadikan 4 ini sebagai rujukan hukum. Di satu surat itu disebutkan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, Al-Quran, taatilah Rasul, Sunnah, wa ulil amri minkum, ulama yang bersepakat, ijma. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau kalian berbeda pendapat, kembalikan lagi kepada Al-Quran dan Sunnah, qiyas. Jadi 4. Jadi Al-Quran yang menyebutkan referensi hukum itu 4. Kemudian mukhtalaf. Mukhtalaf, kalau yang 4 tadi ya sepakat, gak ada mukhtalaf. Muttafaqnya 4 itu, 4 mazhab, muttafaqnya 4. Mukhtalafnya mazhab-mazhab yang tidak eksis lainnya. Dzahiri tadi, Khawarij. Kemudian maslahatul mursalah, istihsan, itu pengembangan dari mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi rujukan hukumnya banyak, ya, banyak, bukan hanya 4. Ada tadi al-maslahatul mursalah, sesuatu yang dianggap mendatangkan maslahat bagi masyarakat bisa jadi hukum selama tidak bertentangan dengan hukum asas. Kemudian juga masalah al-adat muhakkamah, adat adalah hukum. Jika adat itu baik maka dipertahankan, jika adat itu buruk bertentangan dengan syariat maka nilai-nilai keburukan itu dihapus dan diganti dengan hukum-hukum syariat Islam. Nah, ini mazhab Hanafi. Jadi yang tadi yang disepakati 4 mazhab. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya ketika
kita sedang sholat berjamaah, terus kita buang angin ini, kan otomatis kan betul ya. Cuma posisi kita kalau di belakang kan enak, kita tinggal keluar langsung ambil wudhu lagi. Tapi apabila kita lagi posisinya di shop depan, terus posisinya mesinnya lagi ramai, kan kita melewati orang banyak itu kan agak susah juga itu. Nah itu baiknya apakah kita tetap mengikuti sholat atau kita tetap harus keluar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama, tidak boleh kita sholat dalam keadaan hadas. Kalau memang disengaja, hukumnya berdosa. Ya, kalau disengaja. Hadisnya riwayat Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, disebutkan di dalam Sahih Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat di antara kalian yang dalam keadaan hadas terkecuali dia sudah bersuci, yaitu berwudu. Nah, ini konteksnya ketika kita dalam keadaan normal, tidak ada kondisi yang menekan diri kita, kita sengaja sholat tanpa wudu, padahal dalam keadaan hadas, maka disebut dengan at-tala'ub fil ibadah. Disebut dengan at-tala'ub fil ibadah. Bermain-main di dalam ibadah hukumnya dosa besar. Nah, sekarang konteksnya malu, mungkin ya, bahasanya malu ya, ketahuan malu, atau juga mengganggu, takut mengganggu orang yang sholat di belakang. Nah, ini sudah diajarkan opsi atau cara oleh para ulama, kalau kita batal di tengah-tengah sholat, tetap kita harus mengeluarkan diri kita dari sholat. Kita harus membatalkan sholat kita untuk kita bersuci. Kalau konteksnya batal, ya batal karena hadas dan lain sebagainya, kan tidak hanya kentut, yang lain juga kan bisa batal dengan misalnya telan makanan, itu dalam sholat kan batal. Wudunya tidak batal, tapi sholatnya batal. Itu dia harus membubarkan, dia harus keluar dari sholat untuk dia sholat kembali lagi. Kalau makanan kan mudah tuh, tidak perlu dia keluar kan, dia ulang saja takbiratul ihram tadi. Tapi kalau batal wudu, otomatis harus berwudu. Makanya ulama buat cara ini diajarkan di dalam kitab-kitab fikih. Kalau kita lagi hadas kemudian dalam sholat, itu kita keluar tangan kita di hidung begini. Jadi seakan-akan bersandiwara ada darah yang keluar dari hidung, sehingga dia batal wudunya karena dinilai oleh orang, oh dia betul karena mimisan gitu. Sayyidina Umar bin Khattab pernah khutbah Jumat tidak sengaja hadas, sedangkan khutbah itu juga harus dalam keadaan suci, apalagi mau lanjut sholat. Beliau buat strategi, kalau turun wudhu malu kan, sudah batal. Jadi beliau mengatakan, saya mau ajarkan kalian cara wudhu yang benar. Ambilkan air. Ada yang ambil air. Nah, beginilah cara wudhu yang benar. Akhirnya kembali menjadi suci lagi. Gitu. Nah itu strategi. Jadi kita dibuat ruang strategi bagaimana biar tidak kelihatan nanti kalau kita keluar karena buang angin dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW membuat rumusan. Ya, rumusan ketika orang itu buang angin ada dua syarat. Ada dua syarat. Yang pertama ada bunyi, yang kedua ada bau. Nabi katakan, jika kalian mendapati ada bunyi dan bau ketika buang angin, maka itulah kalian waktu itu batal daripada wudu, hadas, kalian berhadas. Tapi kalau bunyi tidak ada, bau tidak ada, itu biasanya hanya angin. Angin yang itu dia tidak keluar, itu tidak batal. Ada kalanya ada angin di sela-sela, mohon maaf, sela-sela bokong itu. Nah, selama tidak ada bau dan tidak ada bunyi, maka kaidah dari hadis Nabi ini dipahami oleh ulama, belum dikatakan dia kentut. Nah, disinilah bagaimana kita harus pahami hukum tersebut, ya. Disini di Quran surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman bahwa sesungguhnya Allah hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, di dalam
tersebut yang dimaksudkan apakah kita semua manusia atau hanya Rasulullah saja dulu? Terima kasih. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Mayoritas ulama tafsir menyebutkan di situ yang dimaksud Nabi Adam. Mayoritas. Kenapa bisa ditafsirkan Nabi Adam? Mereka melihat dari siyaqul kalam, rentetan kalimat tersebut. Rentetan kalimat tersebut ketika dibaca berkaitan dengan Nabi Adam. Ada malaikat, ada Nabi Adam. Makanya setelahnya itu daripada inni ja'ilun fil ardi khalifah itu kan disebut wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian ada wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu berbicara Nabi Adam. Itu satu muatan cerita dengan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Disinilah ulama tafsir mengambil kesimpulan berarti khalifah yang dimaksud ini Nabi Adam. Itu makna pertama. Makna kedua dari golongan ahli tasawuf, dari asfiya, golongan para sufi, mereka menyatakan di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Karena khalifah yang paling tertinggi adalah Nabi Muhammad SAW. Ya khalifatul anbiya wal mursalin. Jadi khalifah para nabi, para rasul. Khalifahnya seluruh manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga Ibnu Arabi ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala wa 'allama Adam asma'a kullaha, dia Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama, di situ adalah nama-nama dan gelar-gelar Nabi Muhammad SAW Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam sudah menguasai nama-nama Nabi Muhammad SAW dengan juga ahlul baitnya Al-Hasan wal Husain wal Ali wal Fatimah, itu baru diperintahkan sujud. Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam untuk menghormati daripada cahaya Nabi Muhammad, pemilik nama tersebut yang ada di surga Nabi Adam. Karena disinilah penafsiran dari golongan asfiya mengatakan bahwa yang dimaksud khalifah di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Penafsiran ketiga khalifah di sini adalah secara global. Semua yang menjalankan hukum Allah di atas muka bumi dan mengelola bumi dengan baik disebut dengan khalifah. Seluruhnya. Nah, ini penafsiran ketiga dijelaskan juga oleh Syekh Ibnu Ashur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir yang menjelaskan makna tentang al-maqasid asy-syar'iyyah, tujuan-tujuan syariat, yang mengatakan kita ini juga adalah khalifah untuk bumi ini. Dan juga orang yang menyebarkan ilmu-ilmunya Allah, ilmu-ilmunya Rasulullah, Nabi menyebut dengan khalifah. Allahumma arham khulafai. Dalam hadis, ya Allah rahmatilah khalifah-khalifahku. Khalifah-khalifahnya Nabi Muhammad. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, man khulafa'u? Siapa khalifah-khalifahmu? Rasulullah SAW mengatakan, qaumun ya'tuna min ba'di, yaitu satu kaum yang datang setelahku. Yaruna ahadithi wa sunnati, mereka meriwayatkan hadis-hadisku dan sunnahku. Wa yu'allimuna hannas, dan mereka mengajarkan sunnah-sunnah dan hadisku, hadis-hadisku dan sunnah-sunnahku kepada manusia. Mereka itulah khalifah-khalifahku, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, ini khalifah ketiga, itu orang-orang yang melanjutkan tongkat estafetnya Nabi Muhammad SAW di dalam dakwah fi sabilillah, di dalam mengajak manusia kepada agama yang suci, yang mulia, agama yang hak, agama Islam, dan mendidik umat untuk mengenal Allah dan mengenal baginda Nabi Muhammad SAW, mengenal Al-Quran, mengenal hadis Nabi, mengenal hukum syariat. Mereka juga disebut sebagai khalifah-khalifahnya Allah dan khalifah-khalifahnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin bertanya, mohon dijelaskan siapakah Sayyid Faqih Al-Muqaddam. Faqih Al-Muqaddam ini adalah turunan dari Sayyidina Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir, ayah beliau adalah Isa Arumi. Terus sampai ke atas ada Muhammad An-Nagib,
ayahnya Ali Uraidi, ya. Kemudian Ali Uraidi ayahnya itu saudara dengan Musa Al-Kadhib. Ayahnya adalah Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq ayahnya adalah Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir adalah ayahnya adalah Al-Imam Ali Zainul Abidin. Al-Imam Ali Zainul Abidin ayahnya adalah Imam Hussein. Imam Hussein ayahnya adalah Imam Ali. Imam Ali menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, adalah putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah zuriyah Nabi dari sisi nasab bersambung kepada Imam Hussein alaihissalam. Nah, beliau salah satu tokoh besar keluarga Ali Ba'alwi. Beliau dikatakan sebagai awwalu man assasa at-tariqah al-alawiyah, orang pertama yang mengasas tariqah alawiyah, yaitu Sayyidina Faqih Muqaddam. Namanya asli adalah Muhammad. Al-Faqih Muqaddam adalah julukan ahli fikih yang terkemuka. Beliau hidup di Hadramaut di Yaman, dan beliau terkenal sebagai orang yang memiliki suluk yang luar biasa dalam ibadah, sehingga dikatakan di dalam manaqib beliau itu setiap harinya beliau sholat 1000 rakaat. Dan sudah dari usia masih muda, masih remaja, sudah diangkat sebagai wali kutub, istilah yang menyatakan pemimpin para aulia di zaman tersebut. Itu beliau. Murid-murid daripada Abu Madian yang ada di Andalus pada waktu itu menitipkan khirqah, yaitu simbol kepemimpinan atau simbol penerus tariqah Sufi, itu diberikan kepada dua muridnya, yaitu Syekh Abdullah dan Syekh Abdurrahman. Kedua-duanya berasal dari Maghrib. Datang ke Tarif, diserahkan itu khirqah. Kemudian Faqih Muqaddam, beliau mengkasyaf bahwa salah satu dari mereka akan meninggal di jalan kembali pulang. Dan benar salah satunya meninggal. Kemudian beliau sudah membuka rahasia kasyaf, menyatakan bahwa Baghdad akan runtuh diserang oleh bangsa Mongol dan terjadi banjir dan seterusnya. Itu beliau sampaikan dengan kasyaf, pembukaannya keramat. Allah buka hati beliau, mata hati beliau, diizinkan beliau menginformasikan tentang hal-hal yang terjadi di masa depan. Jadi beliau adalah tokoh besar di kalangan para habaib. Bahkan Imamul Haddad, Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan kalau ziarah ke Zambal itu kuburan para aulia yang ada di kota Tarif, kalau tidak ziarah kepada Faqih Muqaddam maka ziarahnya tidak sah. Jadi harus ziarah ke beliau dulu. Itu ke Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi. Nah, Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhum wa tafarraqna wa tafarraqa ma'sum wa la tajal minna wa la minna syai'in mahrum. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa tahiyyatu fiha salam wa hamdu wa alhamdulillah wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.